begitu Pak ya? Iya. Iya. Lalu kita bicara tentang pemerintahan saat ini Pak Seto. Sebagai seorang negarawan yang banyak memberikan hati untuk memikirkan persoalan di tengah bangsa ini, Bapak juga banyak diundang bicara di kampus-kampus ya, dari forum konstitusi. Kalau kita bicara tentang eksistensi seorang Presiden RI Jokowi, Bapak pernah bilang, beliau ini adalah tokoh yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. Dan mestinya kita bangga punya seorang Pak Jokowi. Dan Bapak pernah bilang, beliau hanya ingin mengantarkan Indonesia menuju Indonesia emas ya. Apa maksudnya Pak? Bisa Bapak jelaskan kepada para sahabat Narwastu? Jadi begini, di dalam kita memberikan penilaian, selalu dasarnya adalah persepsi. Dan persepsi itu terbentuk karena adanya fakta-fakta. Fakta-fakta yang tampil, yang kasat mata begitu. Nah, kesalahan kita pada umumnya sekarang ini, ketika kita bicara fakta, kita bicara yang kasat mata, kita melupakan bahwa ada yang namanya nawaitu, menurut bahasanya saudara kita ya, atau motivasi yang mendasari. Nah, orang tidak melihat motivasi, tetapi langsung melihat kejadiannya. Sebagai contoh misalnya, suatu ketika Jondro melihat saya tempeleng anak kecil. Serta-merta kan kalau lihat itu saja, wah Pak Seto kok otoriter, kok kejam bener sama anak kecil. Padahal saya tempeleng itu karena saya sayang dia, kan itu anak saya, dia melakukan kesalahan maksud saya. Jadi, nah sekarang orang juga melihat begitu. Saya mau ambil contoh. Ini dari persepsi saya, ya, persepsi saya melihat seorang Jokowi yang dihantam oleh berbagai isu, oleh berbagai fitnah. Dia tidak pernah membalas. Bagi saya sebagai orang Kristiani, saya terharu karena ini menyinggung ajaran kita bahwa karena kasih, ketika kamu ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Sehingga saya berpikir, apakah benar orang yang mampu mewujudkan itu, yang banyak orang Kristiani pun tidak bisa mewujudkan itu, lalu punya motivasi memperkaya diri, punya motivasi untuk hanya mensejahterakan keluarganya, anak-anaknya. Apakah tidak terbesit dalam pikiran kita bahwa mengapa dia setuju Gibran jadi wali kota Solo? Mengapa dia setuju Bobi mantunya jadi wali kota Medan? Di tengah-tengah fakta, mayoritas bupati wali kota gubernur yang ketangkep KPK karena korupsi, dan lebih banyak lagi mungkin yang tidak tertangkap. Mungkin dia ingin membuktikan pada anak-anaknya, dia perintahkan, coba kamu buktikan bahwa kamu bisa menjadi wali kota tanpa korupsi. Dan demikian pula, tadi kan sudah disebutkan Jondro, dia punya pikiran bagaimana mewujudkan Indonesia emas, dan untuk itu ada program-program yang disusun untuk mewujudkan itu. Indonesia emas itu artinya ada pemerataan dan sebagainya, karena itu perlu gagasan yang dibangun sejak Bung Karno memindahkan ibu kota dilakukan dalam rangka pemerataan, dalam rangka dan berbagai alasan lain, tapi intinya buat saya ini pemerataan yang bagus. Lalu untuk membangun Indonesia emas diperlukan pembangunan yang betul-betul dinikmati rakyat. Selama ini kekayaan alam kita itu dijual mentah-mentah begitu saja tanpa nilai tambah yang kita nikmati. Karena itu dia punya program hilirisasi yang ditentang keras oleh negara-negara di luar
yang selama ini menikmati kekayaan alam kita dengan cuma-cuma atau dengan harga murah. Sehingga ketika ini mereka marah semua. Nah, inilah yang mau dilakukan. Tetapi ketika kemarin pemilu, lalu pilihan Jokowi adalah siapa yang bisa melanjutkan ini. Dan akhirnya dia temukan bahwa ya mungkin yang bisa melanjutkan ini, artinya yang berikan komitmen jelas kepada Jokowi ingin melanjutkan ini adalah Prabowo. Dan karena itu Prabowo harus menang. Dan karena Prabowo harus menang, dia perlu vote getter, pengumpul suara. Sehingga dia tidak menolak ketika anaknya Gibran diajukan sebagai calon. Ya silakan. Karena, nah inilah yang di dalam politik juga disebut minus malum. Bagaimana memilih kebijakan yang paling kurang jeleknya, bahwa lalu orang menuduh ini, ya sudahlah. Tapi itu harus dilakukan untuk menyelamatkan ke depan. Itulah yang saya katakan ya. Iya. Sehingga menurut saya dan kebetulan ya memang Jokowi melihat bahwa Prabowo ini adalah orang yang oleh Gus Dur dikatakan paling ikhlas, paling tulus. Bahwa dia mungkin benar ada sifat-sifat yang kadang-kadang meledak, kadang-kadang oke lah manusia ya. Tetapi dari segi cita-cita, tekad, Jokowi yakin bahwa Prabowo bisa melanjutkan menuju Indonesia Emas ini, gitu. Begitu ya. Iya. Kemudian Pak Seto juga selalu menyinggung tentang hasil survei tentang Pak Jokowi. Maksudnya apa itu, Pak? Iya, begini. Apa yang dilakukan Jokowi ini kan juga menunjukkan ya, tadi menunjukkan bahwa dia betul-betul berupaya keras selama pemerintahannya hampir 10 tahun ini bagaimana mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia. Bukan hanya demi kemenangan. Dulu-dulu kalau demi kemenangan orang hanya membangun Jawa karena suara lebih 60-70% suara itu ada di Jawa. Sehingga seolah-olah luar Jawa tidak perlu diperhatikan, toh tidak bisa berbuat apa-apa. Jokowi tidak. Dia ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, karena itu hanya Jokowi yang mampu, misalnya harga BBM sama, termasuk di Papua, yang dulu luar biasa bedanya. Harga BBM sama, di mana-mana dia bangun jalan tol, dia bangun jembatan, dia bangun bendungan dan sebagainya, seluruh Indonesia menikmati. Sehingga akibatnya masyarakat memberikan penilaian, dukungan, hampir 80%. Hasil survei Kompas Juni kemarin, Juni ini, menyatakan bahwa kepuasannya sekarang 75,6%. Persoalannya, yang saya lihat, kalau ada 75% puas, berarti ada 25 yang tidak puas atau kurang puas. Dari 25 ini mungkin ada 1% yang betul-betul membenci Jokowi karena kepentingannya terganggu. Nah, 1% itu berarti kan 2 juta lebih. 2,8 juta. Kalau 2,8%-nya 2,8 juta. Bagaimana kalau yang 2,8 juta yang pembenci Jokowi ini dimanfaatkan oleh anasir-anasir luar yang memang gagal di WTO dan sebagainya dalam menjatuhkan program-program Jokowi, lalu memanfaatkan ini. Sehingga kita tidak heran kalau sekarang ini hari demi hari itu terus segala hal tentang Jokowi padahal pemilu Pilpres sudah selesai. Bukan Prabowo yang terus Jokowi. Kenapa? Karena mereka ingin nama Jokowi runtuh sehingga kebijakannya di dalam membubarkan HTI, kebubaran itu semua bisa, hilirisasi semua bisa diubah. Kalau mereka berhasil memberikan cap bahwa Jokowi gagal. Betul. Sehingga semua kebijakannya juga harus dianggap gagal, bisa diubah lagi. Gitu ya Pak ya? Ya. Iya.